Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi pada perkuliahan pengantar studi Islam. Ya, topik kali ini adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran sebagai kitab suci. Apa itu kitab suci? Kitab suci adalah biar kelihatan. Sebuah kitab yang disucikan. Nah, disucikan itu bahasa sosiologis, ya. Suci, sakral, kudus, ya, atau kudus, ya, adalah situasi atau sesuatu yang berbeda dengan keseharian, yang tidak biasanya. Jadi kalau makanan yang kita makan, pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari, pembicaraan yang kita bicarakan sehari-hari, benda-benda yang kita gunakan sehari-hari itu namanya profan. Ya, sendok, piring ya kita tinggal pakai aja kapan kita perlu. Lawan dari profan adalah sakral. Sakral adalah tempat, ruang, atau benda yang tidak kita gunakan sehari-hari, melainkan hanya digunakan pada situasi tertentu dengan cara tertentu. Ya, jadi ada tata cara untuk menggunakan sesuatu yang sifatnya sakral. Benda-benda sakral. Ya. Ada tempat sakral seperti masjid. Ya, orang tidak pergi ke masjid sembarangan, tetapi waktu-waktu tertentu dengan tata cara tertentu. Kemudian ada waktu sakral, ya, waktu datangnya sholat. Kita harus sholat. Ramadan kita melakukan sesuatu ketika bulan Ramadan datang, yaitu berpuasa. Nah, demikian juga ada kitab atau bacaan profan, buku, novel, komik, ya. Tapi ada bacaan sakral, kitab suci. Yang kalau kita membaca itu harus dengan cara tertentu. Tidak sembarangan seperti membaca buku biasa. Mengapa? Al-Quran adalah kebenaran yang diwahyukan. Jadi Quran itu apa toh? Bahan bacaan bukan. Ilmu pengetahuan iya. Bacaan iya, ilmu pengetahuan iya. Lebih dari itu dia adalah petunjuk kehidupan. Petunjuk tentang kehidupan dan informasi tentang apa yang benar. Ya. Dan dia datang melalui wahyu. Apa itu wahyu? Secara harfiah wahyu itu artinya penyingkapan. Ya. Disingkapkan yang tidak tahu menjadi tahu. Dan Al-Quran ini karena dia kitab suci, dia adalah mukjizat. Apa itu mukjizat? Ijaz adalah sesuatu yang di luar kebiasaan untuk menunjukkan bahwa kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang bukan dari dunia ini, ya. Sesuatu yang berasal dari dunia lain, berasal dari alam gaib. Dalam hal apa? Al-Quran itu punya kualitas mukjizat atau berfungsi sebagai mukjizat. Satu, secara bahasa. Ya, bahasa Al-Quran adalah bukan bahasa manusia. Tidak hanya mantra, tidak hanya sastra, tetapi dia mampu menggerakkan peradaban. Orang yang membaca Al-Quran itu ujungnya akan melahirkan peradaban. Ya, itu adalah kekuatan bahasa. Bahasa Arab adalah bahasa sastra. Orang Arab itu secara naluriah adalah para sastrawan. Karena apa? Karena orang Arab itu hidup di padang pasir yang tidak punya apa-apa selain bahasa. Ya. Bangsa-bangsa lain itu punya hutan, punya laut, punya batu-batu yang menjadi objek kreativitas estetika. Ya, ada seni patung, ada seni gerak, ada seni ukir, macam-macam, karena manusia itu butuh kreativitas untuk menuangkan imajinasi. Orang Arab tidak punya apa-apa, adanya cuma pasir. Pasir dibikin bangunan nggak bisa, dibikin ukiran juga tidak bisa. Akhirnya yang mereka jadikan sasaran adalah bahasa. Ya, bahasa Arab menjadi bahasa yang sangat kompleks. Ya. Ada banyak kata di dalam bahasa Arab yang sinonimnya itu lebih dari 100. Kuda misalnya, kuda itu bukan hanya
kuda jantan, kuda betina, kuda jenis-jenis berdasarkan spesiesnya. Tapi kuda kecil itu namanya apa? Kuda agak besar, kuda usia 3 tahun namanya apa? Kuda usia 6 tahun namanya apa? Nanti kalau kalian belajar kurban ya, itu ada unta itu juga begitu. Unta yang sedang duduk namanya ini, unta yang perutnya warnanya putih, punggungnya coklat namanya ini. Semuanya dikasih nama berbeda karena orang Arab kurang kerjaan. Tidak ada objek estetik ya, selain bahasa. Sehingga bahasa Arab itu bahasa yang overload secara sastra. Itu pun dibandingkan dengan bahasa Arab tidak ada apa-apanya. Para ahli sastra Arab itu tunduk tersungkur di hadapan Al-Quran karena bahasanya luar biasa. Bahkan di dalam surat Al-Jin ya, ada surat namanya surat Al-Jin di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana serombongan jin yang bergentayangan di padang pasir Arabia itu suatu ketika lewat ketika Nabi sedang mengajar para sahabat dan mereka terlongong-longong mendengar bahasa yang tidak pernah mereka dengar seumur hidup mereka yang ribuan tahun. Jin itu kan nggak bisa mati tua. Usia mereka sudah ribuan tahun. Selama ribuan tahun kami mengenal manusia, kami belum pernah mendengar ada bahasa yang seperti itu. Karena memang Al-Quran itu bukan bahasa manusia. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran banyak sekali ilmu pengetahuan yang sangat relevan dengan ilmu pengetahuan modern yang mustahil diketahui oleh orang pada zaman Nabi Muhammad, siapapun. Ya, ilmu tentang bintang-bintang, tentang planet-planet, tentang ada perjumpaan di Quran ada cerita tentang pertemuan dua laut yang berjumpa tapi tidak menyatu. Nah, ternyata di kawasan Timur Tengah itu ada tempat di mana terjadi perjumpaan antara air dari lautan utara Eropa dan air dari arah Afrika di selatan. Ya, air dari utara itu dingin, yang dari selatan itu hangat, dan mereka ketika bertemu itu tidak menyatu. Yang dingin itu ke bawah karena berat mungkin ya, yang hangat itu di atas ya, karena masanya mungkin lebih ringan. Dan itu diceritakan oleh Al-Quran. Siapa yang mengamati itu? Orang juga baru sadarnya belakangan-belakangan ini setelah para ilmuwan itu kurang kerjaan dan mengamati segala sesuatu. Dulu-dulunya juga orang nggak ada yang tahu. Lalu cerita tentang perkembangan janin di dalam rahim. Ini ada sebuah buku internasional ditulis oleh ilmuwan Perancis, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Bible, Al-Quran dan Sains Modern. Seorang dokter namanya Maurice Buchel menceritakan bagaimana cerita Al-Quran tentang pertumbuhan janin di dalam rahim itu persis dengan pengetahuan ilmu modern, ilmu biologi modern yang baru berusia 200 tahun. Jadi Al-Quran kira-kira 1100 tahun lebih maju dibanding ilmu modern Eropa terkait dengan kandungan. Dari mana Muhammad tahu itu? Itu tidak mungkin dari manusia. Ya, jadi secara ilmu, Quran membenturkan kita bahwa kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang bukan dari dunia ini, bukan ditulis oleh manusia dan bukan dikarang oleh manusia. Dan yang terakhir, Al-Quran sebagai korpus, ya. Al-Quran sebagai Al-Quran. Allah menjamin bahwa Allah yang mewahyukan Quran pada Muhammad dan Allah lah yang akan menjaga Quran. Dan sekarang ini Al-Quran itu ya karena keistimewaan bahasanya ya, semua orang dari semua bangsa tanpa harus paham bahasa Arab bisa menghafal Al-Quran dengan mudah. Tidak ada kitab agama lain yang dihafal seperti Al-Quran. Ya, Al-Quran itu anak usia 7-12 tahun itu sudah bisa hafal seluruhnya. Dan itu ada jutaan orang di seluruh dunia. Ya, dan itulah yang menjaga Al-Quran. Selama manusia masih ada, Al-Quran masih akan tetap ada. Tidak bisa diganti, tidak bisa dipalsu. Kalau ada Quran palsu, jangankan palsu ayat atau surat. Palsu satu huruf saja itu dengan sangat mudah ketahuan. Karena apa? Jutaan orang yang hafal. Nah, ini adalah kehebatan Al-Quran sebagai sebuah korpus, sebagai sebuah barang, ya, kumpulan pengetahuan. Kemudian kaitannya dengan proses turunnya wahyu.
Wahyu adalah apa yang disampaikan oleh Allah kepada manusia. Kemarin kita bicara bagaimana Allah berhubungan dengan makhluk melalui wahyu. Allah menghubungi makhluk melalui wahyu. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah berwahyu kepada binatang. Ya, bagaimana lebah membuat sarang. Siapa yang ngajari? Nggak ada. Itu kata Al-Quran itu wahyu Allah. Ya, lewat para malaikat. Allah lah yang mengajari binatang untuk punya insting, ya, berperilaku, mempertahankan diri, membangun komunitas, membangun sarang, bermigrasi, berevolusi dan lain-lain, ya. Itu kata Al-Quran wahyu. Kemudian yang kedua, wahyu juga disampaikan kepada orang-orang yang orang biasa. Ya, ibunya Nabi Musa itu orang biasa, bukan nabi. Ya, ketika Fir'aun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki, ibunya Musa tiba-tiba punya ide. Terbetik dalam hatinya, ya sudahlah, anakku biar aku hanyutkan saja ke sungai Nil. Nah, dari mana dia dapat ide itu? Kata Allah, itu wahyu dari Allah. Malaikat membisikkan ke dalam kolbunya ibunya Musa supaya anakmu tidak disembelih oleh tentaranya Fir'aun. Taruh di kotak, hanyutkan di sungai Nil. Nah, akhirnya dipungut oleh istrinya Fir'aun menjadi anak angkatnya Fir'aun. Itu adalah wahyu kepada manusia biasa. Nah, tapi memang secara umum wahyu itu diturunkan kepada nabi, yaitu orang yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, dan para rasul, orang yang mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi ada puluhan ribu, rasul juga banyak. Yang kita wajib tahu ada 25, ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Rasul yang berbeda menerima wahyu yang berbeda karena berhadapan dengan umat yang berbeda, di tempat berbeda, di waktu yang berbeda. Ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu usia 40 tahun ketika sedang bersemedi di Gua Hira. Ya, Nabi Muhammad pada waktu itu sangat gelisah. Ya, tahun-tahun itu sangat gelisah. Masyarakat kok hidupnya seperti ini, nggak jelas seperti ini, banyak kemaksiatan, banyak kerusakan, banyak penindasan. Lalu Nabi Muhammad merenung. Di Gua Hira, ada gua di luar kota Mekah. Selama beberapa malam, tiba-tiba pada suatu malam dia didatangi oleh sosok yang memerintahkan dia, Muhammad baca. Muhammad itu kan buta huruf. Ma'ana biqari. Muhammad ikra. Ma'ana biqari, jawab Muhammad. Saya nggak bisa baca. Lalu sosok itu memeluk dada Muhammad sekuat tenaga. Muhammad merasa sangat sesak nafas, nggak bisa bicara. Ikra. Ma'ana biqari. 2 kali dia menjawab tidak bisa baca. Lalu dipeluk semakin erat sampai Muhammad nggak bisa bernapas ketika Jibril, makhluk sosok tadi itu mengatakan, ya Muhammad ikra. Muhammad oke. Apa yang harus saya baca? Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai 5 ayat itu. Nah, dari situ kemudian Muhammad ketakutan, lalu dia pulang cerita pada istrinya. Nah, kebetulan istrinya ini punya seorang paman yang pendeta Nasrani, orang Arab tapi agama Nasrani, dan seorang pendeta usianya sudah 90 tahun dan sudah buta. Nah, istri Muhammad, ya, Khadijah, cerita itu kepada pamannya tadi itu, dan pamannya langsung menangis gembira karena dia menjumpai lahirnya seorang nabi, diangkatnya seorang nabi. Di dalam kitab Kristen itu disebutkan bahwa nanti akan ada turun nabi. Ya, dan pendeta Buhaira ini, namanya Buhaira ya, sangat bergembira, tapi sekaligus bersedih karena dia sudah tua, sebentar lagi sudah mati. Memang belum sempat nabi berdakwah, Buhaira sudah meninggal. Tapi dari situlah kemudian Buhaira cerita kepada Khadijah bahwa itu adalah namus. Namus itu Jibril, bahasa Alkitabnya ya, bahasa Nasraninya, yang datang kepada Musa, yang datang kepada Daud, yang datang kepada Yesus. Itu artinya suamimu menjadi utusan Tuhan. Nah, lalu Khadijah cerita itu kepada Muhammad, karena Jibril itu datang nggak memperkenalkan diri. Lalu Muhammad beberapa malam berikutnya melanjutkan semedi, ya, merenung di Gua Hira. Lalu Jibril datang lagi dan memperkenalkan diri. Nah, kemudian sejak itulah Quran turun bertahap demi bertahap. Mengapa
Quran itu turun bertahap demi bertahap? Karena Quran memang bukan bahan diskusi. Ya. Quran tidak turun, Muhammad ini, Quran, pluk, satu bendel, bukan begitu. Ya. Tapi turun ada yang satu ayat, ada yang setengah ayat, ada yang satu surat utuh, ada yang pendek, ada yang panjang. Ya, karena apa? Karena Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk. Dan hikmahnya apa? Al-Quran langsung dipraktekkan di dalam kehidupan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, the life of Muhammad is the embodiment of the Quran. Kehidupan Nabi Muhammad adalah perwujudan ajaran Al-Quran. Karena apa? Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril setahap demi setahap sesuai dengan persoalan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dan juga oleh umatnya pada waktu itu. Ya. Secara umum dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama Makiyah. Ya, Makiyah itu ketika Nabi sebelum hijrah 10 tahun di Mekah. Ketika pertama kali memperkenalkan Islam. Ayatnya pendek-pendek. Inna a'tainakal kautsar. Qul huwallahu ahad, pendek-pendek. Dan biasanya menyeru kepada semua manusia. Ya ayuhan nas. Wahai umat manusia, karena umat Islamnya masih sangat sedikit. Ya. Dan biasanya bercerita tentang halal gaib, tentang akhirat. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal. Tahukah hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Tahukah kalian tahu nggak sih hari kiamat itu apa? Yauma yakunu nasu kal farasil mabsus. Hari ketika manusia dihambur-hamburkan seperti biji gandum yang sedang dibersihkan. Atau idza zulzilatil ardu zilzala wa kharajatil ardu asqala. Untuk mengingatkan manusia ketika bumi diguncang dengan seguncang-guncangnya dan bumi memuntahkan seluruh isi yang ada di dalam perutnya. Nah, itu menyadarkan manusia bahwa hidup itu sementara, setelah hidup nanti masih ada siksa kubur, ada siksa akhirat. Ya, mengingatkan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Itu awal-awal perkenalan ayat-ayat Makiyah. Pendek-pendek, mudah dihafal, isinya banyak hal-hal yang sifatnya ukhrawi, akhirat. Lalu ada ayat-ayat Madaniyah setelah Nabi hijrah. Ya, ada ayat-ayat Madaniyah di mana dikisahkan tentang kehidupan dunia ketika umat Islam sudah terbentuk, komunitas muslim sudah terbentuk. Biasanya seruannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai umat wahai kaum yang beriman. Ya, umat yang beriman itu sudah banyak. Dan urusannya biasanya urusan sosial, urusan rumah tangga, urusan kriminal, urusan perdagangan dan lain-lain yang itu ya kehidupan dunia. Ini adalah ayat-ayat Madaniyah. Dan ini kemudian melahirkan sebuah disiplin yang disebut sebagai asbabun nuzul, yaitu kajian tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Mengapa ayat ini turun? Oh, ini. Nah, salah satu yang menarik yang sering dicontohkan adalah ayat tentang haramnya minuman keras. Itu melalui beberapa tahapan. Tahapan zaman Nabi di Mekah belum haram ya, karena itu tradisi yang sangat meluas. Dan anggur itu bukan hanya untuk mabuk-mabukan ya, kalau kita hidup di barat ya, itu untuk menjamu tamu, untuk setelah makan malam, untuk menghangatkan tubuh ketika musim dingin, untuk obat flu dan lain-lain. Jadi fungsinya banyak sekali. Oleh karena itu Al-Quran melarangnya itu nggak langsung ya. Pertama dikatakan bahwa di dalam khamr itu ada manfaatnya, tapi ada juga mudaratnya, dan mudaratnya lebih banyak dibanding manfaatnya. Itu saja. Al-Quran mengatakan ya khamr itu ada manfaatnya, tapi juga ada jeleknya, dan jeleknya lebih banyak. Tidak melarang. Lalu tahapan kedua terjadi ketika ada seorang sahabat menjadi imam sholat, tapi ternyata masih mabuk. Nah, ketika imami kan, jadi imam, lalu membaca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma a'budu la antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu. Enggak selesai-selesai ternyata dia mabuk. Makmumnya nunggu enggak selesai-selesai. Nah, lalu turunlah ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian sholat ketika mabuk. Itu tahap kedua. Jadi tidak boleh mabuk hanya ketika akan sholat. Kalau nggak lagi sholat ya nggak ada larangan. Nah, itu tahap kedua. Baru tahapan ketiga, beberapa tahun kemudian ya setelah proses itu tersosialisasi bahwa
khamr itu mudorotnya lebih banyak dari manfaatnya, bahwa kalau sholat itu, padahal sholat itu kan 5 kali sehari, kapan mabuknya? Ya kan? Habis isya nanti ya nggak boleh banyak-banyak karena subuh sudah harus bangun, ya kan? Sementara tidak ada hari libur sholat, semua hari harus sholat. Sehingga orang sudah siap ketika pada akhirnya Al-Quran mengatakan, innamal khamru wal maisir rijsum min amali syaiton, bahwa khamr dan judi itu najis dari perbuatan syaitan, haram hukumnya. Nah, sejak itulah kemudian khamr itu haram. Ketika khamr itu diharamkan, orang sudah siap mentalnya bahwa sebenarnya Al-Quran itu dari dulu sudah mengatakan itu, tapi hanya belum eksplisit. Itu adalah hikmah wahyu turun bertahap, dan itu semua aspek kehidupan begitu. Tidak serta-merta potong tangan, tidak serta-merta hukum bunuh, tidak begitu. Semua ada tahapan-tahapan, sehingga ketika Al-Quran itu pada akhirnya menyampaikan hukum yang final, nah orang sudah siap secara mental. Nah ini salah satu hikmahnya mengajarkan kita bagaimana mengajari agama. Agama itu nggak boleh, ini haram, itu halal, ini haram, ini haram. Harus bertahap dulu, orangnya disiapkan dulu mentalnya. Disiapkan dulu penggantinya. Kalau ini nggak boleh, apa yang boleh? Ya. Khamar nggak boleh, gantinya apa? Jahe, STMJ misalnya, gitu kan? Jadi harus ada solusinya. Bukan ini nggak boleh, ini solusinya apa? Nah itu adalah hikmah dari turunnya Al-Quran secara bertahap. Ini nanti ada ilmu namanya asbabun nuzul. Dan berikutnya kodifikasi. Ya. Bagaimana sih Al-Quran itu menjadi kitab? Kan Nabi Muhammad buta huruf, siapa yang nulis? Ya. Ada beberapa tahapan bagaimana pembukuan Al-Quran. Pada era Nabi mengatakan bahwa catatlah apa yang saya sampaikan hanya yang Al-Quran saja. Kalau selain Al-Quran jangan dicatat. Nah, ya nyatatnya di batu, di kayu, karena Nabi kan berdakwah kemana-mana, pas perang turun wahyu, nggak bawa catatan, ya catat mana di kayu, di kulit unta, di apa, kulit unta yang sudah mati ya, bukan kulit unta yang masih hidup, kasihan untanya. Semua dicatat. Ya, ada beberapa sahabat yang bertugas mencatat, atau sahabat yang ada di situ biasanya juga dengan bangga memiliki catatan sendiri. Setelah Nabi wafat, banyak sahabat yang mencatat. Semua orang menghafal. Ya, pada zaman Nabi, hampir semua sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi itu semua hafal. Tetapi masalahnya adalah sahabat itu punya catatan masing-masing dengan gaya sendiri-sendiri. Ada yang catatannya mulai dari yang turun pertama kali apa, berikutnya. Jadi secara kronologis. Ada yang berdasarkan panjang surat yang panjang dicatat di depan, lalu yang pendek-pendek sampai yang kecil-kecil itu di belakang. Ada yang berdasarkan topik sesuai dengan kesukaannya, ya, topik ibadah duluan, lalu topik sosial, lalu topik politik. Maka pada eranya Utsman bin Affan ini diseragamkan. Jadi penyeragaman itu dimulai dari Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar mulai prihatin bahwa banyak sahabat yang hafal Al-Quran itu meninggal karena tua atau karena perang. Ya, Abu Bakar berpikir kalau nanti mereka mati, bagaimana dengan Al-Quran? Lalu diminta untuk mengumpulkan semua catatan. Semua catatannya dikumpulkan, ada di tempatnya Abu Bakar, tempat Khalifah. Lalu setelah Abu Bakar diganti Umar mengatakan ini catatannya kok macam-macam. Kita harus punya satu versi resmi. Nah, lalu Umar memanggil Utsman bin Affan dan Zaid bin Tsabit, ada dua orang sahabat yang memang paling banyak diminta oleh Nabi untuk mencatat, ya. Dua orang ini ditugasi untuk menyusun versi resmi dulu Nabi Muhammad itu gimana sih menyusunnya. Nah, ada sebuah kisah bahwa setiap bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad masih hidup, ya, setiap bulan Ramadan malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad dan mendengarkan Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Nah, jadi setiap bulan Ramadan Nabi Muhammad disemak oleh malaikat Jibril. Jibril membetulkan, ya, menyimak dan membetulkan bacaannya yang benar ini. Lalu urutan ayatnya di sini. Ini meskipun turun belakangan tapi taruhnya di depan. Ini meskipun turunnya di awal tapi taruh di belakang. Ini setelah ayat ini
Meskipun turunnya di waktu yang berbeda, ini satu ayat yang sama. Meskipun ini berdekatan tapi ayatnya berbeda. Jadi urut-urutannya begitu. Itu yang kemudian ditata oleh Utsman menjadi versi resmi pada zaman Umar. Jadi pada zaman Umar, umat Islam sudah punya versi resmi yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani, ya, karena dikumpulkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Nah, ketika sahabat Utsman bin Affan menjadi khalifah, dia memerintahkan untuk semua versi yang lain dibakar, dimusnahkan. Jadi umat Islam hanya punya satu versi, ini versi resmi yang memang diambilkan dari bagaimana cara Nabi mengajarkan Al-Quran dan bagaimana Nabi menata Al-Quran. Secara urut-urutan ayat Al-Quran itu absurd. Ya, banyak ayat yang diskusinya nggak nyambung. Setelah bicara perang, bicara zakat. Setelah bicara zakat, bicara anak yatim. Jadi nggak satu ayat ke ayat yang lain itu kalau dibaca seperti cerita, nggak ada ceritanya. Al-Baqarah, Ali Imran itu dua topik yang berbeda. Lalu An-Nisa topik yang berbeda lagi. Nggak saling nyambung. Bahkan di dalam satu surat, ayat-ayat itu juga nggak saling nyambung narasinya. Itu membuat beberapa sarjana Barat ya menganggap Al-Quran itu absurd, sehingga beberapa orang mencoba untuk menata ulang. Gini loh yang betul, Al-Quran itu harusnya. Padahal umat Islam meyakini bahwa memang Al-Quran itu bukan novel, bukan buku sejarah, bukan buku ilmiah, sehingga memang nggak ada urut-urutannya. Itu buku ruhani kehidupan. Siapa yang paham? Ya yang punya Al-Quran. Urut-urutan Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah lewat malaikat Jibril yang diajarkan kepada Muhammad setiap bulan Ramadan, dan itulah yang dikodifikasikan oleh sahabat Utsman bin Affan. Ya. Sejak Utsman itulah kita mengenal Al-Quran urut-urutannya ya seperti sekarang ini. Diawali dengan Fatihah, kemudian Al-Baqarah, dan diakhiri dengan An-Nas. Lalu Al-Quran itu adalah bacaan ya, ayat Al-Qur'an, bukan tulisan. Tetapi Al-Quran dikodifikasi dalam bentuk kitab. Perlu kalian tahu bahwa ketika Al-Quran ditulis pada zaman Nabi sampai pada zaman Mushaf Utsmani ini, belum ada titik, belum ada tanda baca. Tidak ada tanda baca, tidak ada harokat, tidak ada titik. Ya. Jadi kalau ba, yaitu ya perahu saja, gambar mangkok itu saja. Tak, ya gambar mangkok aja. Tak, ya gambar mangkok aja. Jim, ha, ho, ya sama. Tidak ada titik. Bagaimana dibaca? Orang Arab sudah tahu, karena orang Arab itu menghafal. Al-Quran itu bukan tulisan, namanya juga Al-Quran. Al-Quran itu dihafal oleh orang Arab, lalu tulisan itu hanya untuk mengingat saja. Ini awalnya ini, ujungnya ini. Masalahnya adalah ketika umat Islam menyebar ke luar Arab. Orang-orang di luar Arab ini pada akhirnya lebih banyak, dan mereka sangat kesulitan ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena tidak ada titiknya, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ar-Rahim itu artinya yang Maha Pengasih, Ar-Rajim itu artinya yang terkutuk. Enggak bisa dibedakan karena enggak ada titiknya mana hak mana jim. Ya. Lalu itu dilaporkan ke khalifah dan menjadi kajian para ulama. Lalu para ulama berinisiatif. Ada satu orang namanya Abul Aswad Ad-Du'ali yang pada akhirnya menciptakan sistem yang kita kenal sekarang ini. Kalau ba itu ya perahu di bawahnya titik satu. Kalau ta ada perahu yang sama, titiknya di atas dua. Nanti kalau sa titiknya tiga, ha tidak pakai titik, ho titik satu di atas, jim titik satu di tengah, gitu ya. Itu buatan bukan sahabat, itu sudah ulama setelah para sahabat. Tanda baca ya, sehingga Al-Quran bisa bunyi A I U E, ya, nggak ada O ya, A I U ya, bahkan E pun tidak ada. Lalu tajwid ya, tajwid ini adalah cara membaca, itu juga dibakukan karena banyak orang-orang non Arab yang huruf Arab itu kan aneh kan, ada ain, ada ghin, ada ha, kha, ada sin, ada tha, sin, shin, sod, ada dha, ada zod, ada zo, ada dot, ya, to, do, sod, dot, to, zo. Itu dibakukan. Ya, bagaimana cara mengucapkan itu namanya tajwid. Panjang apa pendek bacaannya? Ya, karena kalau
Seperti ila itu ke, artinya menuju ke sana. Illa itu kecuali. Jadi kalau kalian membaca ila dibaca illa atau illa dibaca ila, itu artinya justru terbalik. Karena ila itu ke, menuju ke satu tempat. Ila itu kecuali. Kecuali itu artinya kan kembali, bukan itu. Nah itu tajwid. Sehingga membaca Quran itu harus benar. Karena kalau keliru, keliru panjangnya juga salah artinya, keliru penekanannya juga salah artinya. Ya. Dan yang terakhir ada kiroah. Nah, kiroah itu dialek. Di Arab banyak suku yang dialeknya berbeda. A dibaca E, ada yang panjang dibaca pendek. Kalau itu ada yang sifatnya tajwid yang memang sama, ya itu artinya berkaitan dengan arti. Tapi ada juga yang kiroah. Kiroah itu panjang sama pendek, sama seperti bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia, itu kan. Kita bilang siapa, mereka bilang siapa, di mana. Kita semua tahu bahwa maksudnya ya siapa dan siapa itu maknanya sama. Itu dialek saja. Kalau itu satu dialeknya Upin Ipin, yang satu dialeknya kita. Ya kan? Kiroah itu seperti itu. Beda bacaan tetapi tidak mengubah arti. Karena memang orang Arab itu ada banyak suku. Terakhir, studi tentang Al-Quran itu berbicara tentang isi. Ya, kajian isi Al-Quran kita akan yang disebut Al-Quran adalah yang berbahasa Arab. Tetapi para ulama kemudian mengajarkan Al-Quran sesuai dengan bahasa umat yang berbeda-beda, dialih bahasakan dari bahasa Arab ke bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Itu namanya terjemahan. Itu bukan Al-Quran. Ya, kalau membaca terjemahan itu nggak ada pahalanya. Kalau yang dapat pahala itu yang membaca bahasa Arab. Ya. Kemudian yang kedua, ada ilmu tafsir. Tafsir adalah upaya untuk menjelaskan Al-Quran berdasarkan kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, Allah mengatakan kepada malaikat, aku mengangkat manusia menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah itu apa? Nah, itu tafsir, ilmu tafsir. Berasal dari kata khalafa, atau akar katanya ini. Kalau dalam konteks ini berarti ini, itu tafsir. Ya. Akar katanya, lalu konteks sosialnya ketika Nabi mengatakan atau Al-Quran menyantuni anak yatim. Anak yatim itu apa? Pada zaman itu apa? Nanti ada asbabun nuzulnya. Konteksnya turunnya seperti apa? Masyarakat Arab pada zaman itu seperti apa? Yatim. Nah, sekarang ini kan ada yatim biologis, ada yatim sosial. Banyak orang yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, tapi kakeknya kaya raya. Nah, dia bisa dipelihara kakeknya dan seluruh kebutuhannya tercukupi. Tapi ada juga orang yang punya anak, punya ayah, punya ibu, tapi ayah ibunya miskin, sehingga kekurangan. Nah, ini para ulama kemudian menjelaskan bahwa yatim itu ada yang yatim biologis, ada yang yatim yang sifatnya sosial. Orang yang tidak punya ayah ibu yang mampu mengurus. Ayah ibunya tuh ada, tapi nggak mampu mengurus karena ayah ibunya nggak berpendidikan, nggak punya uang, tidak punya pengetahuan bagaimana mendidik anak. Nah, itu yang masyarakat wajib ikut memelihara. Lalu yang terakhir ada takwil. Ya, takwil adalah ayat-ayat yang tidak ada penjelasannya dan tidak tahu bagaimana penjelasan itu. Ya, tetapi kita perlu tahu itu seperti apa. Nah, seperti alif lam mim, alif lam ro. Lalu tentang 7 pintu langit, lalu tentang kursi, ya, ayat kursi itu kan. Ayat kursi itu bicara tentang kursinya Allah, ya. Allah duduk di atas kursi. Kursi Allah itu seperti apa? Iya, kita nggak tahu. Nah, dalam konteks itulah karena tidak bisa ditafsir, nggak ada konteks realitasnya, itu tidak ada. Kursi Allah itu terbuat dari apa? Besarnya seberapa? Tempatnya di mana? Ada kakinya apa tidak? Bisa selonjor apa tidak? Sandarannya bisa reclining kayak sofa atau tidak? Ya? Nah, maka para ulama ketika menjelaskan itu namanya takwil. Ya, takwil adalah interpretasi para ulama
Bagaimana menjelaskan itu? Biasanya itu kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan spiritualitas, ya. Itu namanya takwil. Oke, jadi dari sini kita sudah mempelajari bagaimana Al-Quran sebagai kitab suci, ya. Quran bukan buku pengetahuan, Quran bukan buku sejarah, tetapi petunjuk kehidupan yang diturunkan pada zaman Nabi dengan cara setahap demi setahap. Oleh karena itu, ketika kalian belajar Al-Quran, kalian juga harus setahap demi setahap menghayati Al-Quran. Coba cari, ya, tolong dicatat ya. Coba cari 1, 2, 3 ayat yang relevan dengan hidup kalian. Cita-cita kalian apa? Sebagai pemimpin, sebagai petarung, sebagai pejuang, sebagai pemelihara, penjaga. Ada banyak ayat-ayat yang relevan dengan itu. Jadikan itu pusaka kehidupan. Ya, pusaka itu tidak setiap saat dikeluarin ya. Kalau situasinya happy-happy saja, baik-baik saja, ya nggak perlu keluarkan senjata. Tapi hidup tidak selamanya mudah. Hidup tidak selamanya terang. Hari tidak selamanya cerah. Ada masa-masa dalam hidup kalian nanti kalian akan bingung, kalian akan sedih, kalian akan putus asa. Nah, dalam situasi itulah kalian perlu mengeluarkan senjata untuk menghadapi musuh. Siapa musuhnya? Kalian sendiri. Berjihad melawan diri sendiri, bertarung melawan diri sendiri. Dengan apa? Dengan petunjuk Al-Quran. Ya, Quran jangan dijadikan mantra. Quran jangan dijadikan jimat. Ya. Al-Quran adalah petunjuk kehidupan ya, sesuai dengan konteks hidup kita masing-masing, sesuai dengan cita-cita hidup kita masing-masing. Ya. Dengan begitu, lama-lama Al-Quran akan mendarah daging ya, ketika kalian tidak perlu semuanya lah. 1-2 ayat yang itu memang hanya kalian keluarkan ketika kalian punya masalah. Seorang petarung ya, seorang prajurit, seorang tentara itu nggak membawa semua amunisi yang ada di gudang senjata dibawa kemana, enggak. Mereka ya ada spesialisnya, ada spesialis senapan pendek, senapan panjang, meriam, tank dan lain. Ya itulah sesuai dengan hidup kalian. Kalian itu siapa? Bawa 1, 2, 3 ayat sebagai senjata hidup hanya dikeluarkan ketika kita sedang dalam masalah. Ya. Insya Allah nanti hidup kalian akan berada pada Shiratal Mustaqim. Oke ya, kita akhiri sesi ini dengan bersama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.